Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan WP Kristi, Aditya Putri Pitaloka, dan saya sendiri Nur Hidayah. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia. Tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dibimbing oleh dosen Kes Torizelia, Sarjana Sains Terapan Kebidanan, Magister Kesehatan. Nah, perlu kita ketahui, sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Seseorang dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya mari kita mengenal organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia memiliki dua bagian yang terdiri dari sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas terdiri dari rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang kita hirup di dalam udara. Kemudian ada sinus. Sinus adalah rongga yang berisi udara tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup. Nah, organ ini juga memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang kita hirup dari hidung atau mulut, kemudian diteruskan ke trakea. Selanjutnya ada laring. Laring adalah ruang kecil sebelum trakea yang terdapat pita suara. Organ sistem pernapasan bawah adalah mencakup trakea atau batang tenggorokan, tulang rusuk, paru-paru, pleura, bronkeolus, alveoli, tabung bronkial, diafragma. Cara kerja sistem pernapasan ini, yang pertama ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Trakea ini atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru, yang panjangnya itu 10 cm dan diameternya itu kurang dari 2,5 cm. Yang kedua ada tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis. Dan ketiga ada paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam rusuk. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah. Dan ada pleura. Pleura itu dilapisi selaput tipis yang disebut paru-paru. Lapisan pleura ini bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar. Dan lapisan pleura ini juga memisahkan paru-paru dari dinding dada Anda. Dan ada bronkeolus. Bronkeolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkeolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Ada alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkeolus. Dalam sistem pernapasan ini, alveolus itu berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak lendir cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Dan fungsi lendir itu atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Dan terakhir ada diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut.
saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Cara kerja sistem pernapasan manusia. Saat bekerja, sistem pernapasan manusia akan melibatkan seluruh organ pernapasan, baik itu dalam sistem pernapasan atas maupun bawah. Semua organ tersebut secara bersama-sama akan bekerja membantu proses pertukaran gas di antara tubuh, antara paru-paru dan pembuluh darah. Kemudian, gas tersebut akan dialirkan ke semua bagian tubuh atau akan dihembuskan keluar ke udara. Dan berikut adalah cara kerja sistem pernapasan manusia. Pada saat kamu menarik napas, proses ini juga disebut sebagai inhalasi atau inspirasi. Di sini, diafragma serta otot-otot yang berada di antara tulang rusuk akan berkontraksi. Rongga dada pun akan meluas agar paru-paru mengembang dan diisi dengan udara. Udara dari luar masuk melalui rongga hidung dan mulut. Dengan bantuan rambu-rambu halus pada rongga hidung, udara yang masuk akan disaringi sehingga partikel-partikel berukuran kecil tidak akan ikut masuk. Udara tersebut kemudian masuk ke trakea. Udara dari trakea kemudian akan terus masuk ke dalam paru-paru dengan melalui bronkus dan bronkiolus, yaitu serangkaian cabang yang terdapat pada paru-paru dan berujung pada alveolus. Pada saat udara yang kamu hirup sudah mencapai alveolus, disinilah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi. Tepatnya di pembuluh kapiler atau pembuluh darah kecil. Oksigen yang masuk ke dalam pembuluh kapiler dan kemudian akan mengalir ke jantung dengan menumpangi sel darah merah. Dari jantung, oksigen akan dipompa bersamaan dengan darah menuju ke seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida keluar dari pembuluh kapiler dan masuk ke dalam paru-paru. Begitu proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut sudah selesai dilakukan, otot diafragma serta tulang rusuk akan kembali rileks. Akibatnya, rongga dadamu juga akan kembali seperti semula, atau tidak lagi mengembang. Nah, pada saat ini, udara yang di dalamnya terkandung karbon dioksida akan didorong keluar dari alveolus menuju bronkiolus, bronkus, trakea, dan akhirnya diembuskan keluar lewat rongga hidung. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya teman-teman. Salah hilap kami mohon maaf.